industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970 sampai dengan 1980-an adalah periode di mana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada pemenuhan kebutuhan umat Islam. Antara tahun 1980 sampai dengan 2000-an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin membidangkan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan nota karya dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor yang menghasilkan rekomendasi tertunda di bentuk bank yang menggunakan prinsip syariah tanpa bunga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan pada tanggal 25 Maret 1992. Pengesahan undang-undang ini menandai dimulainya babak baru pada sistem perbankan di Indonesia, yaitu dari single banking system menjadi dual banking system. Dengan disahkannya undang-undang ini juga memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Akta pendirian Bank Syariah pertama dari Bank Muamalat Indonesia diumumkan pada tanggal 1 November 1991 di Hotel Sahid Jaya. Adapun pengoperasiannya dimulai pada tanggal 1 Mei 1992. Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas atau pada saat ini bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAPI) secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan badan hukum dan dasar. Pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 10 November 1998. Amandemen ini memberikan ketegasan terhadap keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan mengenai diperbolehkannya bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan unit usaha syariah (UUS). Maka dimulailah fase dual sistem bank di sistem perbankan Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan pada tanggal 17 Mei 1999 yang menegaskan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah, dan Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 15 Februari 1999 didirikan Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas fatwa bagi industri keuangan syariah Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 2001 dibentuk Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Biro Perbankan Syariah kemudian berubah menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2003. Pada tahun 2002, cetak Biro Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia diterbitkan. Pada tahun 2002, Biro Perbankan Syariah dengan melibatkan para konsultan, akademisi, dan praktisi melakukan penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang RUU Perbankan Syariah. Pada tanggal 27 Juni 2007, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan 7 pernyataan standar akuntansi keuangan (BSAK) syariah yang berlaku tidak hanya bagi bank syariah, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah dan pihak lainnya. Standar akuntansi ini juga menjadi referensi bagi negara lain untuk menyusun standar sejenis bagi industri mereka.
syariah Indonesia untuk tujuan sosialisasi dan promosi program Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 2009, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang PPN yang telah menyelesaikan masalah bentuk teks pada produk penambang bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan penerapan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Di akhir tahun 2013, Perbankan Syariah Indonesia telah menjadi industri Islamic Bank di dunia yang memiliki 17,5 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 karyawan syariah, dan 42.000 karyawan. Pada tahun 2013 juga, Bank Indonesia mendapat penghargaan dari Islamic Finance News IFM Malaysia sebagai the best central bank in promoting Islamic finance. Bank Syariah di Indonesia juga telah dikenal di seluruh dunia sebagai bank syariah yang adaptable dan applicable sehingga banyak digunakan sebagai contoh, benchmark, dan tempat belajar bagi bank-bank syariah negara-negara lain. Dalam rangka terus mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya industri perbankan syariah pasca pengalihan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu pertama, sebagai otoritas moneter syariah, makroprudensial syariah, dan stabilitas sistem keuangan syariah. Kedua, berperan menjadi institutional leadership dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, mengembangkan aspek sosial dari keuangan syariah. Dan keempat, menjadi kiblat keuangan syariah dunia. Pada saat yang berbahagia ini, Bank Indonesia dengan bangga menunjukkan buku yang berjudul Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran perjalanan sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di sisi kelembagaan dan kebijakan dari awal permunculan bank syariah hingga pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh semua stakeholders sebagai pembelajaran untuk pengembangan perbankan syariah Indonesia ke depan, menuju perbankan syariah Indonesia sebagai kiblat bagi perbankan syariah dunia. Selain itu, melalui buku ini diharapkan Indonesia dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman perjalanan perbankan syariah di Indonesia dan peran Indonesia dalam euforia